Sukses Cagliari mengamankan tiket promosi ke Serie A tak lepas dari tangan dingin Claudio Ranieri. Datang di tengah musim, mantan pelatih Leicester City itu mampu membawa Cagliari bangkit dan tampil cukup bagus. Cagliari memulai musim dengan Fabio Liverani sebagai pelatih kepala. Akan tetapi kinerjanya tak cukup bagus. Dan pada Januari 2023, Liverani dipecat dan Claudio Ranieri ditunjuk sebagai pelatih baru. Ranieri datang saat Cagliari berada di posisi ke-14 klasemen. Di tangan pelatih 71 tahun itu, Cagliari tampil melejit. Dari 24 laga yang dimainkan bersama Ranieri, Cagliari hanya 2 kali merasakan kekalahan. Namun bagaimana nasib Cagliari musim depan di kancah Serie A? Apakah mereka akan mampu bersaing dengan para raksasa Italia? Atau justru hanya numpang lewat dan kemudian degradasi lagi? Kami telah merangkum taktik yang digunakan oleh Claudio Ranieri sepanjang kisah suksesnya membawa tim-tim Eropa meraih kejayaan mereka berikut ini. Rapor Ranieri sebelum latih Cagliari. Ranieri merupakan salah satu pelatih berkualitas dari Italia. Salah satu prestasi terbaiknya terjadi saat membawa Leicester City keluar sebagai juara Premier League musim 2015-2016. Ranieri juga pernah membesut beberapa klub top Eropa. Di antaranya adalah Napoli, Chelsea, dan Inter Milan. Setelah sukses bersama Leicester City, karir Ranieri sebenarnya sedikit menurun. Setidaknya ia menangani 5 klub berbeda sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pelatih Cagliari. Inilah klub terakhir yang ditangani Claudio Ranieri sebelum Cagliari. FC Nantes. Claudio Ranieri berlabuh ke Nantes setelah tak dipertahankan Leicester City. Ia mulai membesut klub yang identik dengan warna kuning itu pada awal 2017-2018. Sayangnya, Ranieri hanya bertahan semusim bersama Nantes. Ranieri mencatatkan 40 pertandingan bersama klub Prancis itu dan hasilnya juga tak terlalu spesial, yaitu 14 kemenangan dan 16 kekalahan. Usai dari Nantes, Claudio Ranieri berpindah ke Fulham. Lagi-lagi, karirnya bersama Fulham hanya bertahan seumur jagung. Ditunjuk pada November 2018, Claudio Ranieri kemudian dipecat pada Februari 2019. Keputusan manajemen Fulham itu tak lepas dari hasil buruk yang didapatkan Fulham selama ditangani oleh Ranieri. Memainkan 17 pertandingan, mereka hanya mampu menang dalam 3 pertandingan dan kalah dalam 11 pertandingan lainnya. AS Roma kemudian yang menggunakan jasa Claudio Ranieri. Sebelumnya ia pernah menukangi klub ibu kota Italia itu, yaitu pada September 2009 hingga Februari 2011. Ranieri kemudian membesut AS Roma kembali pada Maret 2019. Sang pelatih tak bertahan lama pada periode keduanya ini karena harus berpisah pada Juni 2019. Ranieri pun hanya mencatatkan 12 pertandingan bersama AS Roma dalam kurun waktu 114 hari. Hasilnya AS Roma meraih 6 kemenangan dan 2 kekalahan. Dari AS Roma, Claudio Ranieri pergi ke Sampdoria. Ia terbilang cukup lama menjadi pelatih klub asal Italia itu. Ranieri menukangi Sampdoria pada Oktober 2019. Tentu saja banyak pertandingan yang dilakoninya bersama mereka. Namun performa Sampdoria asuhan Ranieri tak terlalu spesial. Dari 72 pertandingan, sang pelatih membawa Sampdoria meraih 27 kemenangan dan 30 kekalahan. Claudio Ranieri sempat menganggur selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian ia ditunjuk sebagai pelatih Watford, klub terakhir yang ditangani Claudio Ranieri sebelum Cagliari. Pelatih berusia 71 tahun itu ditunjuk sebagai pelatih baru Watford pada Oktober 2021. Namun kiprahnya bersama klub Inggris itu juga tak bertahan lama. Tampil sangat mengecewakan, Ranieri kemudian dipecat Watford pada Januari 2022. Itu tak lepas dari hasil buruk Watford asuhan Ranieri di Premier League. Selama menjadi pelatih Watford, ia mencatatkan 14 pertandingan saja, hasilnya memang cukup mengecewakan. Ia hanya mencatatkan 2 kemenangan dan 11 kekalahan. Strategi Ranieri bawa Cagliari hadapi tim Serie A. Allenatore Rossoblu ini mengaku tak banyak menuntut para pemainnya, selain mewajibkan mereka memberikan 110 kekuatan mereka di setiap laga. Ranieri cuma minta skuad Cagliari untuk menunjukkan performa mereka secara maksimal demi meraih kemenangan di tiap pertandingan. Selain kualitas teknis dan strateginya, manajer satu ini dikenal sebagai thinkerman atau pemikir, karena kecenderungannya untuk terus-menerus mengubah taktiknya dan merotasi timnya. Meskipun mendapatkan reputasi dalam menggunakan formasi 4-4-2 yang sederhana namun andal, dalam beberapa pertandingan pertamanya sebagai pelatih, Ranieri lebih memilih menggunakan sistem dengan 3 back, terutama formasi 3-4-3 atau 3-4-1-2. Namun kebiasaan untuk melakukan perubahan tidak pernah hilang darinya. Itu adalah bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan sang ahli taktik Italia.
Jika ada sesuatu yang tidak disukainya, dia tidak akan ragu untuk mengubahnya. Dalam salah satu pertandingan awal di Sardinia Arena, dia melakukan 3 kali perubahan formasi sepanjang pertandingan. Mulai dari 3-4-3 menjadi 3-4-1-2 dan berakhir dengan formasi 3-5-2 yang datar. Tinkerman sesuai julukannya juga terlihat dalam sifatnya. Namun seperti yang semakin jelas terlihat dalam sepak bola modern, formasi hanyalah titik referensi bagi pemain untuk mengetahui secara kasar di mana mereka harus berada, terutama saat tidak memiliki bola. Selain sebagai dasar referensi, formasi bukanlah aspek paling penting dari taktik sepak bola saat ini. Yang paling penting adalah sistem permainan. Bukan penganut dominasi bola, yang penting hasil. Sepak bola ala Guardiola telah menjadi paradigma dalam olahraga ini, hampir 14 tahun setelah lahir di Barcelona. Setiap pelatih muda bercita-cita untuk bermain seperti Manchester City. Setiap direksi ingin memiliki pelatih yang dapat menanamkan prinsip-prinsip yang sama seperti tim Pep Guardiola, kadang-kadang dengan mengorbankan kenyataan yang sebenarnya. Namun Ranieri tidak peduli. Sang pelatih berusia 71 tahun ini memiliki pola pikir yang tetap, tetapi berpusat pada hasil dan bukan pada proses. Menang adalah segalanya bagi Ranieri. Ini menjadi sebuah pengingat kepada masa-masa lebih sederhana di Serie A. Siapa peduli dengan dominasi bola? Sebelum penunjukan Ranieri, rata-rata penguasaan bola Cagliari adalah 54,4% per pertandingan. Selama masa jabatan singkat Ranieri sejauh ini, angka ini telah turun menjadi 48,19%. Cagliari akan serupa Leicester City era 2015-2016. Ranieri juga adalah penggemar serangan balik. Kamu harus melihat bagaimana permainan sepak bola yang mengalir bebas, fleksibel, dan produktif yang dimainkan oleh Leicester City sepanjang musim 2015-2016. Jamie Vardy dengan kecepatan yang mengagumkan menyerang ruang-ruang kosong, Riyad Mahrez membuat bek lawan terlihat seperti orang kebingungan, Mark Albrighton melakukan umpan-umpan melintas ala David Beckham dari jauh, dan N'Golo Kante melakukan yang terbaik. Leicester City sangat menyenangkan untuk ditonton ketika menemukan ruang terbuka di belakang garis pertahanan lawan saat transisi. Seperti rubah sejati, para pemain menunggu momen yang tepat sebelum menyerang dan menghabisi mangsanya. Ranieri telah berhasil mengubah Leicester City dari anak-anak rubah menjadi predator ganas. Tentu saja pelatih asal Italia ini akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menerapkan filosofinya pada tim dan para pemain yang telah lebih lama bermain bersama seperti Cagliari. Namun jelas terlihat bahwa Cagliari perlahan tapi pasti sedang membentuk diri dengan cara yang serupa. Claudio Ranieri memang sudah kaya pengalaman dalam karir kepelatihan. Meskipun beberapa kali dipecat karena hasil buruk, ia tak menyerah begitu saja. Ia malah berhasil menunjukkan kualitasnya. Menurutmu, apakah Ranieri akan sukses bersama Cagliari di musim mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.